Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu kurang rukun. Perhatikan, seseorang dia sholat kemudian kurang rukun. Ada dua hal yang bisa kita lihat. Bisa jadi yang dia lupa itu rukun adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kalau seseorang dia lupa takbiratul ihram, maka di situ tidak ada sujud sahwi. Yang ada apa? Salatnya otomatis batal. Orang misalnya langsung berdiri, langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Dia nggak sengaja. Maka orang seperti ini dia nggak boleh lanjutin salatnya, karena pada dasarnya salatnya memang tidak sah. Karena takbiratul ihram adalah rukun yang harus dipenuhi. Maka salatnya otomatis batal, dia harus mengulang Allahu Akbar baru lanjutkan salatnya. Ini kalau yang lupa apa? Takbiratul ihram. Jadi rakaat ketiga dia lupa takbiratul ihram, tadi saya lupa takbiratul ihram, otomatis salatnya menjadi batal. Dia harus mengulang dari takbiratul ihram Allahu Akbar. Ini kondisi pertama kalau yang dilupakan adalah takbiratul ihram. Kondisi kedua yang dilupakan adalah rukun selain takbiratul ihram. Rukun selain takbiratul ihram. Contohnya apa Pak misalnya? Contohnya adalah misalnya Al-Fatihah dan seterusnya. Atau ruku, atau sujud dan seterusnya. Maka ketika seseorang dia lupa rukun salat selain takbiratul ihram, maka di sini ada tiga kondisi. Ada tiga kondisi. Kita bahas yang pertama, yaitu seseorang dia lupa rukun. Kita contohkan misalnya dia lupa sujud kedua. Perhatikan, sujud kedua adalah rukun, ya kan? Seseorang dia lupa rukun dan baru ingat setelah rakaat setelahnya di bagian rukun yang terlupakan. Paham nggak kalimat ini? Saya ulangi, lupa rukun dan dia baru ingat di rakaat setelahnya di bagian rukun yang terlupakan. Misalnya begini, salat subuh, misalnya salat subuh, di rakaat pertama dia hanya sujud sekali, sujud cuma sekali. Ketika dia sujud, kemudian langsung dia bangkit, Allahu Akbar, langsung berdiri. Berarti yang dia lupa Bapak, ada dua rukun sebenarnya di situ. Rukun pertama yaitu rukun duduk di antara dua sujud, dan rukun sujud yang kedua. Jadi dia kehilangan dua rukun. Sampai sini dia belum lupa. Dia kemudian terus sholat, dia baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, kemudian ruku. Nah, sebelum dia sampai ke sujud kedua di rakaat kedua dan dia ingat, maka dia harus kembali ke rukun yang tadi dia tinggalkan. Jadi sebelum dia sampai sujud kedua di rakaat kedua, paham? Sebelum dia sampai ke sujud kedua di rakaat kedua, misalnya dia baru ingat ketika ruku, atau dia ingat ketika di sujud pertama. Pokoknya intinya sebelum masuk ke rukun yang dilupakan, maka dia harus kembali ke rukun, ke rakaat yang dia tinggalkan tadi. Misalnya dia ingat ketika dia ruku, misalnya dia ruku, kemudian dia ingat, saya tadi lupa duduk di antara dua sujud dan sujud, maka langsung dia kembali ke rakaat pertama, dia langsung duduk di antara dua sujud, kemudian dia sujud, kemudian dia bangkit. Baru rakaat pertama tadi baru selesai. Dia ulangi lagi rakaat yang kedua. Paham? Perlu dicontohkan nggak? Perlu ya? Ada ini nggak, telepon? Jadi saya ulangi.
Kondisi pertama misalnya tadi kita contohkan sholat subuh. Jadi di rakaat pertama ketika dia sujud Allahu Akbar, langsung dia bangun. Allahu Akbar. Sebelum dia sampai ke rakaat kedua, sujud yang dia lupakan tadi rakaat pertama, misalnya dia melanjutkan sholat terus, kemudian dia rukuk Allahu Akbar. Kemudian dia ingat di sini, saya belum sujud tadi di rakaat pertama, sujud yang kedua. Maka ketika dia ingat di sini, dia langsung kembali Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud karena dia belum di antara dua sujud. Kemudian dia sujud lagi Allahu Akbar. Kemudian dia bangkit Allahu Akbar. Ini kondisi pertama. Kalau kelupaannya tersebut belum sampai ke rukun yang dia lupakan di rakaat berikutnya. Paham ya? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perhatikan di sini. Lupa rukun dan baru ingat sebelum mendapati rukun tersebut di rakaat berikut. Oh, ini tadi yang salah pertama. Ini berarti tadi kondisi yang pertama. Ini sekarang kondisi kedua. Kondisi yang kedua, kita baca. Lupa rukun dan baru ingat di rakaat setelahnya di bagian rukun yang terlupakan. Ini kondisinya begini. Tadi sujud rakaat pertama dia lupa, sujud kedua kan. Kemudian rakaat kedua ini bangkit, rakaat kedua dia salat alhamdulillahirabbil alamin seterusnya. Kemudian rukuk Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, kemudian dia sujud. Allahu Akbar. Kemudian bangkit, Allahu Akbar. Nah, di sini dia ingat. Di sini dia ingat bahwasanya tadi dia belum dapat rukun ini di rakaat pertama. Paham? Sampai sini nyambung ya? Apa yang dia harus lakukan? Dia nggak usah kembali ke rakaat pertama, tapi dia lanjutkan sholat di rakaat kedua tersebut. Dia lanjutkan terus, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rakaat ini menggantikan rakaat yang sebelumnya. Rakaat sebelumnya dianggap langsung jadi batal. Paham? Harusnya kan dia langsung tasyahud asalnya kan, harusnya. Tapi karena dia sudah ingat tadi di sini, maka setelah sujud, dia langsung bangkit, Allahu Akbar. Rakaat yang tadi yang barusan dia selesaikan menggantikan rakaat yang pertama tadi dia lupa sujud yang kedua dan duduk di antara dua sujud. Paham? Karena kenapa? Karena dia sudah sampai ke rukun yang dia tinggalkan di rakaat berikutnya. Paham ya? Kondisi yang kedua. Kemudian kondisi yang ketiga, dan ini tadi kondisi pertama dan kondisi kedua, semuanya sama-sama melakukan sujud sahwi. Kondisi ketiga, yaitu dia tahunya setelah salam. Dia tahu dia lupa setelah salam. Maka di sini ada dua kondisi. Ada dua kondisi. Jadi salat subuh, kemudian dia lupa. Maka dia ingatnya setelah salam. Maka kasusnya ada dua kasus. Yang pertama, kalau lupanya itu di selain rakaat terakhir. Kita contohkan misalnya sholat subuh. Kasusnya sama dengan yang tadi. Dia lupa sujud di rakaat sujud kedua di rakaat pertama. Ingat kasusnya, dia lupa sujud kedua di rakaat pertama. Karena kasusnya di selain rakaat terakhir ini ya. Yang ini. Ingat, kasusnya di selain rakaat terakhir. Berarti di rakaat pertama kalau sholat subuh. Maka ketika dia tasyahud, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dia ingat, atau ada yang ingetin, tadi antum sholat subuh di rakaat pertama, lupa duduk di antara dua sujud dan lupa sujud. Maka apa yang dia harus lakukan? Dia harus nambah satu rakaat. Dia bangkit, kemudian dia nambah lagi satu rakaat. Satu rakaat secara sempurna. Sampai terakhir dia tasyahud akhir, baru dia sujud sahwi. Terserah mau setelah salam atau sebelum salam. Kemudian
setelah sujud sahwi baru salam lagi. Jadi misalnya kita contohkan sujud sahwinya sebelum salam misalnya. Jadi sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian istri ingetin, tadi mas tadi di rakaat pertama lupa sujud yang kedua, maka dia langsung bangkit, dia sholat lagi satu rakaat saja, Allahu Akbar, terus sampai terakhir, sampai tasyahud akhir. Kemudian dia sujud sahwi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ini kondisi yang ketiga di bagian yang pertama. Jelas ya? Bisa nyambung? Kemudian kondisi berikutnya, kasusnya di rakaat terakhir. Kasusnya di rakaat terakhir. Kita contohkan misalnya sholat subuh. Sholat subuh misalnya dia lupa ruku misalnya. Sholat subuh di rakaat pertama mulus seperti normal. Kemudian habis sujud dia bangkit, Allahu Akbar. Kemudian kita contohkan dia lupa baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini adalah rukun. Ketika rakaat kedua dia bangkit, Allahu Akbar. Mungkin dia ngelamun mungkin. Kemudian dia baca surat pendek, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung dia rukuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian terus sampai dia tasyahud akhir. Kemudian dia salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian dia ingat, tadi saya lupa baca Al-Fatihah di rakaat kedua, di rakaat terakhir. Apa yang dia harus lakukan? Balik ke Al-Fatihah tadi. Jadi dia berdiri, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tidak perlu takbiratul ihram lagi. Dia langsung balik ke Al-Fatihah. Atau contoh misalnya dia lupa ruku. Rakaat kedua, bangkit dari rakaat pertama, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Selesai baca surat-surat pendek, qadarullah, dia langsung sujud. Allahu Akbar. Dia enggak ruku. Kemudian dia tasyahud akhir, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian dia kaget. Tadi saya lupa ruku di rakaat terakhir. Apa yang dia lakukan, Pak? Mengulang satu rakaat? Enggak. Dia cukup kembali ke ruku. Berarti dia Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Lanjut sampai selesai. Bedakan antara rakaat terakhir sama dengan rakaat selain terakhir. Kaedahnya, kalau rakaat terakhir, dia kembali ke rukun yang dia tinggalkan, kemudian dilanjutkan sampai selesai. Tapi kalau di rakaat selain terakhir, dia harus mengulang satu rakaat. Paham? Dia harus mengulang satu rakaat. Gimana? Ya. Salam menambah enggak, selesaikan. Misalnya tadi lupa ruku ya. Tahiyat kan. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dia lupa. Saya lupa ruku tadi di rakaat terakhir. Maka dia langsung bangkit. Kemudian dia Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Lanjutkan terus sampai tasyahud akhir. Ulang lagi tasyahud akhir. Karena rukun-rukun setelah kesalahan dia tersebut dianggap batal. Jadi dia harus mengulang dari kesalahan dia rukun tersebut. Dia terus sampai selesai. Kemudian sebelum salam, entah dia sujud sahwi sebelum salam atau sujud sahwi setelah salam. Kemudian Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Paham sampai sini? Mudah ya, insyaallah. Ini kalau yang kurang apa, Pak? Rukun. Ini kalau yang lupa rukun. Sekarang kita bahas kalau yang kurang adalah wajib-wajib sholat. Kita baca yang pertama, yaitu ingat sebelum beranjak dari posisi semula. Yang pertama, ini agak ribet tapi insya Allah mudah. Dia ingat sebelum beranjak dari posisi semula. Ini kondisi pertama. Kita baca dulu ya. Kemudian kondisi kedua, dia ingat setelah beranjak dari posisi semula,
namun belum sempurna menuju gerakan setelahnya. Untuk dengar aja dulu. Dengar, kemudian pahami. Kedua. Kemudian yang ketiga, ingat di gerakan setelahnya. Jadi ada 3 kondisi. Yang pertama dia kurang, dia ingat ketika sebelum beranjak dari posisi semula. Kemudian yang kedua, ingat setelah beranjak dari posisi semula, namun belum sempurna menuju gerakan setelahnya. Kemudian yang ketiga, ingat di gerakan setelahnya. Gampang. Contoh lihat, perhatikan sini. Coba lihat situ. Misalnya seseorang lupa tasyahud awal. Tasyahud awal ini adalah wajib-wajib sholat. Misalnya kita contohkan sholat zuhur ya, sholat zuhur. Kondisi pertama yang kita baca ini yang pertama, ingat sebelum beranjak dari posisi semula. Maka contohnya, misalnya gini, ini orang biasanya dia sholat pakai duduk istirahat. Ingat di sini, ini orang biasanya sholatnya pakai duduk istirahat. Jadi ketika di rakaat kedua, sholat zuhur, dia gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ini mau niatnya bangkit sebenarnya. Niatnya mau bangkit, dia nggak mau tasyahud awal. Cuma dia duduk dulu istirahat di sini. Paham sampai sini, kemudian dia ingat, saya lupa tasyahud awal. Maka dia tetap duduk ke tasyahud awal. Asalnya dia kan nggak mau tasyahud awal. Asalnya dia cuma mau duduk istirahat. Kalau setelah duduk istirahat kan harusnya dia bangkit kan. Tapi ketika dia duduk, niatnya ini mau tasyahud, mau istirahat. Tapi ketika dia bangkit, Allahu Akbar, saya lupa tasyahud awal. Maka yang dia lakukan adalah duduk tasyahud awal. Paham? Kemudian di akhir apakah dia harus sujud sahwi? Jawabannya tidak. Dia tidak harus sujud sahwi. Dia tidak harus sujud sahwi. Ini yang kondisi pertama. Coba kita baca lagi. Ingat sebelum beranjak dari posisi semula. Jadi benar kan? Jadi dia duduk, posisinya duduk. Tapi kan niat awal dia bukan mau untuk duduk istirahat, duduk tasyahud awal. Tapi dia awalnya niatnya untuk duduk istirahat. Ketika dia duduk dia ingat, saya belum tasyahud awal. Maka ketika di situ langsung pindahkan niatnya dia duduk istirahat menuju ke duduk tasyahud awal. Kemudian dibaca at-tahiyatu lillahi wassalawat wa thayyibatu lillahi wassalawat dan seterusnya. Dan lanjutkan salatnya di akhir dia tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Ini kondisi pertama. Paham ya? Kemudian kondisi kedua. Ingat setelah beranjak dari posisi semula namun belum sempurna menuju gerakan setelahnya. Saya contohkan begini misalnya. Ini rakaat kedua ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mau bangkit nih. Baru sampai begini, dia ingat dia belum tasyahud awal. Apa yang dilakukan? Dia harus balik. Dia harus balik dan lanjutkan lagi salat tahiyatul terus. Kemudian di akhir apakah dia perlu sujud sahwi? Jawabannya tidak perlu. Tidak perlu dia sujud sahwi. Jadi kondisi kedua ini sebelum sampai dia tegak. Meskipun dia begini masih boleh dia duduk. Belum sempurna dia tegak seperti ini. Misalnya dia bangkit baru ingat pas di sini, dia harus balik ke tasyahud awal. Dan itu dia tidak perlu sujud sahwi di akhir. Tidak perlu sujud sahwi di akhir. Ini kondisi yang kedua. Kembali untuk mengerjakan wajib yang kedua. Ini harusnya salah. Yang benar tidak perlu sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, ingat di gerakan setelahnya. Ingat di gerakan setelahnya. Saya contohkan setelah sujud, rakaat kedua kasusnya masih sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia bangkit. Allahu Akbar. Sudah tegak seperti ini dan dia sudah begini. Dia ingat, tadi saya belum tasyahud
awal. Atau mungkin kalau dia jadi imam di belakang bilang subhanallah, subhanallah. Sedangkan dia sudah tegak. Apa yang dia harus lakukan? Dia terus lanjutkan sholatnya. Dia tidak boleh turun. Kalau dia turun otomatis sholatnya batal, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dia lanjutkan terus sholatnya, dan nanti di akhir dia tutup dengan sujud sahwi. Jadi dua yang pertama tadi tidak sujud sahwi, kasus yang ini dia harus sujud sahwi. Kenapa yang dua tadi tidak? Karena dia sudah kembali sebelum ke gerakan setelahnya yang sempurna. Paham? Jadi dua kasus tadi, yang pertama tidak sujud sahwi, hanya ini yang dia harus sujud sahwi karena dia sudah bangkit dan dia kehilangan wajib-wajib salat, yaitu tasyahud awal. Kalau dia paksa turun, kata Imam Nawawi, maka salatnya menjadi batal. Wallahu ta'ala alam. Ini berkaitan dengan kurangnya wajib-wajib salat. Paham ya? Sekarang kondisi ketiga. Tadi kita sebutkan bahwasanya seseorang harus sujud sahwi, sebabnya ada tiga. Nambah, kurang, atau ragu-ragu. Sekarang kita bahas yang ketiga, ragu-ragu. Ragu-ragu bisa jadi ada tiga hal. Yang pertama itu seseorang dia was-was, hanya was-was. Hanya was-was. Ini cuma hanya angin-angin. Beda lah, biasanya was-was yang ringan itu biasanya itu. Ada was-was yang ringan, kita tahu, kita pernah ngerasa. Ini cuma angin lewat lah. Maka yang ini tidak perlu dianggap. Kemudian was-was yang kedua yaitu was-was yang seseorang memang dia kerjaannya was-was. Paham maksud saya? Dia mau ngapain pasti dia was-was. Mau wudu, sudah wudu, kadang sudah basah. Tadi saya lupa, belum cuci kaki. Itu namanya orang yang was-was. Dan orang penyakit seperti ini ada. Salatnya Allahu Akbar. Belum. Allahu Akbar. Belum, tadi belum pas. Ada orang seperti itu. Maka yang was-was seperti ini tidak dianggap. Tidak perlu dihiraukan. Kemudian yang ketiga adalah keraguan yang muncul setelah sholat. Sudah sholat subuh tadi ini, kemudian ragu. Tadi saya sujud nggak ya? Tadi Al-Fatihah nggak ya? Ini juga nggak usah dianggap. Itu juga was-was. Kecuali was-was tersebut keraguan yang memang kita benar-benar ragu atau ada yang ingetin. Itu memang ini. Tapi kalau was-was yang tiga ini, was-was yang ringan, hanya sekedar lewat, atau was-wasnya orang was-was, paham? Was-wasnya orang was-was. Kemudian yang ketiga, keraguan yang muncul setelah ibadah, maka ini tidak usah dianggap. Anggap aja angin berlalu, tidak perlu dianggap. Namun, di sana ada ragu-ragu yang dianggap. Ragu-ragu yang memang dia kuat. Saya ini belum, tapi ya 70, 30 atau 60, 40. Itu antum bisa nimbang sendirilah kalau antum merasakan. Maka kalau keraguan di sini seperti ini, keraguan bagaimana? Keraguan yang benar-benar yakin. Ada kan keraguan yang dia rasa, ini beda, apa dijelaskan para ulama. Saya juga belum bisa ngejelasin itu seperti apa. Intinya dia ragu, maka ada dua kondisi. Intinya seseorang dia ragu-ragu ada dua kondisi. Kondisi pertama adalah dia ragu, tapi dia nggak punya kecondongan pada salah satunya. Misalnya dia ragu sholat nih, kemudian Allahu Akbar sholat duhur misalnya. Misalnya di rakaat ketiga pada rakaat keempat, sering nggak Pak? Pasti sering, pernah. Ini rakaat ketiga pada rakaat keempat nih. Dia mikir terus, mencoba nyari tahu tapi nggak bisa. 50-50, bingung. 3 apa 4? Maaf, maka apa yang dia lakukan? Dia ambil yang dia paling yakin. Dan yang paling yakin apa Pak? Yang paling sedikit. Fal yabni ala mastayqana, kata Nabi SAW. Dia ambil yang paling sedikit. Jadi kalau dia ragu 3 sama 4, berarti dia yakini ini berarti 3. Paham? Kalau dia ragu ini 4, 3 apa 2, berarti dia harus yakini ini adalah 2. Paham? Karena 50-50% dia nggak bisa merojihkan mana yang kuat ini keraguan tersebut.
maka ini dia ambil yang paling sedikit. Maka ketika dia di rakaat ketiga, misalnya dia benar-benar memang di rakaat keempat, tapi dia ragu ini 3 apa 4, 3 apa 4, maka dia tetap condong ke ambil yang 3. Paham? Dia lanjutkan sholatnya, nanti di akhir dia tutup dengan sujud sahwi. Kemudian kondisi kedua, lupa juga 3 apa 4, 3 apa 4. Tapi dia berusaha nyari, tapi akhirnya dia ketemu. Ini 4 ini, sudah 4 nih. Ada tanda-tandanya, mungkin di sebelah tadi sholatnya bareng, apa gimana, ada korina-korina lah. Jadi dia yakin, ini 4. Sudah, dia berarti jalankan sholatnya tersebut di rakaat ke-4. Di akhir dia sujud sahwi apa enggak? Sujud sahwi. Karena dia sudah ragu. Jadi dia tetap meyakini apa yang dia ragukan. Misalnya tadi 3 apa 4, misalnya dia yakini 4, maka dia jalankan 4, dan nanti di akhir dia sujud sahwi. Paham? Alhamdulillah. Sudah. Kalau praktek bisa nggak? Kalau kena kasus misalnya. Bisa insya Allah. Nanti ini PDF ini bisa diambil lah, mudah-mudahan bisa share atau di rumah sambil baca-baca lagi, ingat-ingat. Sekarang kita bahas adalah sujud sahwinya. Wes, sudah habis. Kita adzan dulu, nanti kita lanjut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala tammani al-akmalani ala al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita melanjutkan sedikit. Tadi kita sudah berbicara tentang sujud sahwi ketika seseorang dia sholat sendiri, atau dia jadi imam atau sholat sendiri, atau sholat munfarid. Maka sekarang kita bahas adalah tentang sujud sahwinya sebagai seorang makmum. Karena nanti tidak satu kondisi, ada beberapa kondisi seorang makmum menghadapi situasi dia harus sujud sahwinya seperti apa. Secara umum di sini saya tulis bahwasanya kalau imam sujud sahwi sebelum salam, ini kalau masbuk ya, maka makmum ikut sujud secara umum. Tapi kalau imamnya sujud sahwinya sesudah salam, misalnya dia salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian dia sujud lagi, maka makmum tidak usah ikut sujud sahwi, dia langsung berdiri. Ini secara umum. Sekarang kita bahas secara rinci. Kondisi pertama, perhatikan, kita baca. Makmum masbuk yang mendapatkan kelupaan imam. Makmum masbuk yang mendapatkan kelupaan imam. Contohnya bagaimana? Misalnya kita contohkan sholat zuhur misalnya, sholat zuhur atau sholat subuh misalnya, sholat subuh yang gampang. Maka tatkala di rakaat kedua kita masuk, jadi kita ini sebagai seorang yang masbuk. Pas rakaat imam bangkit, rakaat kedua kita masuk, kita ikut. Kemudian imam tiba-tiba lupa sujud yang kedua. Jadi sujud yang pertama dia sebelum tahiyat. Jadi sujud setelah ruku, sami Allahu liman hamidah, kemudian dia imamnya sujud Allahu akbar. Kemudian dia Allahu akbar. Akhirnya tahiyat akhir di rakaat kedua kan. Jadi dia kurang apa Pak di sini? Kurang 2 rukun kan? Kurang 1 rukun, kurang sujud di sini. Kemudian makmum bilang subhanallah, subhanallah. Ya kan? Akhirnya dia lanjut lagi Allahu akbar. Nah, kita yang sebagai makmum pada saat itu kita masuk di rakaat kedua. Apa maksudnya? Kita masuk di rakaat kedua dan kita mendapati kesalahan imam di saat itu di rakaat kedua.
Sampai sini nyambung? Maka apa yang kita harus lakukan? Ada dua kondisi. Kalau imamnya sujud sahwi sebelum salam, ingat sujud sahwinya sebelum salam, jadi dia tasyahud akhir, tahiyatulillah dan seterusnya, kemudian dia sujud, Allahu Akbar. Maka kita yang sebagai makmum tadi yang masuk di rakaat kedua, yang dapati imam salah, kita ngikutin imam sujud sahwi. Imam sujud sahwi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian imam salam kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ke rakaat yang kedua. Kita lanjut terus sampai akhir. Nanti di akhir rakaat kita harus sujud sahwi lagi. Paham? Kita harus sujud sahwi lagi. Loh, tadi kan kita sudah sujud sahwi sama imam yang di pertama. Itu tidak dianggap. Kita hanya mengikuti imam, mutaba'atul imam. Sujud sahwi tidak ada yang namanya di tengah-tengah. Sujud sahwi itu adanya di akhir. Jadi ketika kita berdiri nambah rakaat, Allahu Akbar, kemudian sampai di akhir, maka kita harus sujud sahwi kembali. Meskipun tadi di rakaat pertama kita sudah sujud sahwi sama imam. Ini kalau kondisi pertama. Kalau imamnya sujud sahwinya di sebelum salam. Kalau imam sujud sahwinya di setelah salam, tadi kita ikut masuk di rakaat kedua, terus imamnya salah, kemudian imamnya tasyahud, kemudian imamnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian imamnya Allahu Akbar. Jadi dia sujud sahwinya setelah salam, maka bagaimana posisi kita? Kita berdiri, nggak usah ngikut imam. Kita nggak usah ngikut imam, kita lanjut. Jadi imamnya sujud sahwi sama makmum yang tidak masbuk, mereka sujud sahwi, kita berdiri. Allahu Akbar. Lanjutkan sampai selesai. Di akhir kita tutup dengan sujud sahwi. Gampang ya? Paham? Ini kalau kita masbuk dan mendapati kelupaan imam. Kita nemu, kita bareng-bareng salah sama imam. Jadi imam salah kita ngingetin. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, makmum masbuk tapi tidak dapat kelupaan imam. Makmum masbuk tapi dia tidak nemu kesalahan imam. Contohnya gimana? Ini imam tadi salah di rakaat pertama. Kejadian kayak tadi dia salah di rakaat pertama. Misalnya dia lupa sujud kan, lupa ruku. Jadi dia bangkit, dia langsung sujud. Dia langsung sujud. Kemudian makmumnya bilang Subhanallah, Subhanallah. Akhirnya dia bangkit lagi. Kemudian dia ruku. Allahu Akbar. Ini dia di rakaat pertama salah. Dia selesai sujud, kemudian dia bangkit, kemudian kita datang. Kita datang jadi makmum di rakaat kedua. Kita sholat belakang imam. Kemudian tiba-tiba setelah salam, setelah tasyahud, imam sujud sahwi sebelum salam. Apa yang kita harus lakukan? Kita nggak nemu imam salah loh. Kita nggak tahu kalau imam salahnya di mana. Kita karena saat sama imam sholat, kita tahunya imamnya benar. Tapi setelah di akhir, imamnya sujud sahwi di sebelum salam. Misalnya tahiyat, kemudian imamnya sujud Allahu Akbar. Apa yang kita lakukan? Ada jawabannya situ kok. Yang kita lakukan adalah ngikutin imam. Meskipun kita nggak nemu kesalahan imam, kita ngikutin imam. Kita ngikutin saya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian setelah sujud sahwi beliau salam, imamnya salam, kita bangkit melanjutkan rakaat kedua. Salat di akhir sujud sahwi nggak perlu, karena kita nggak salah. Jadi sujud sahwi yang tadi kita ngikutin imam itu hanya mutaba'atul imam, hanya ngikutin imam. Paham? Kasusnya sama kayak tadi. Kita datang nggak nemu imam salah, karena imamnya salahnya di rakaat pertama. Tapi pas tasyahud, imam sujud sahwinya setelah salam. Jadi tasyahud imamnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar. Kita gimana? Ada jawabannya. Kita berdiri. Kita langsung berdiri, nggak usah ngikut imam sujud sahwi, karena dia sudah salam.
Jadi kita bangkit lanjutkan rakaat kedua. Di akhir sujud sahwi nggak perlu karena kita nggak salah. Paham ya? Alhamdulillah. Sekarang judulnya makmum lupa tapi nggak masbuk. Makmum lupa tapi dia nggak masbuk. Jadi dia ikutin imam sholat dari awal. Di rakaat pertama dia ketemu imam. Ini contohnya begini. Misalnya kita contoh sholat yang sirriyah, misalnya sholat subuh, sholat zuhur misalnya. Kalau sholat sirriyah, maka baca Al-Fatihah itu adalah rukun. Kita harus baca alhamdulillahirabbil alamin, tapi pelan lirih kan. Itu yang rajih wallahu taala alam. Maka ketika di rakaat, entah rakaat pertama entah rakaat kedua, kita contohnya misalnya di rakaat kedua ya. Di rakaat kedua imam bangun, Allahu Akbar. Jadi semua baca Al-Fatihah kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sebagai makmum, qadarullah kita lupa, kita melamun. Lagi mungkin ngeliatin ada yang bawa anak kecil lagi main, kita ngeliatin mungkin. Tiba-tiba imamnya Allahu Akbar. Kita kaget, wih, kita belum Al-Fatihah. Sami Allahu liman hamidah. Ini gimana? Ada jawabannya situ. Hah? Ini. Maka nanti ketika imamnya tasyahud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita bangkit, nambah satu rakaat karena kita kehilangan Al-Fatihah di rukun tersebut, makanya kita rakaat tersebut kita dianggap batal. Rakaat yang kita lupa Al-Fatihah tadi dianggap batal, paham? Dianggap batal. Jadi kita setelah imam salam, meskipun kita ngikutin imam 4 rakaat, tapi di rakaat kedua tadi kita lupa rukun Al-Fatihah. Paham? Ketika imam salam kita bangkit. Kenapa? Karena rakaat kita yang kedua tadi itu dianggap batal. Nanti temannya sebelah bingung, ini kok sholatnya 4 tadi? Bangkit. Nggak masalah. Kita tetap bangkit, kita lanjutkan nambah 1 rakaat. Di akhir sujud sahwi enggak? Sujud sahwi. Pas rakaat terakhir nambah 1 rakaat kita bangkit, kemudian tasyahud kita sujud sahwi, terserah di sebelum salam atau sesudah salam. Ini kalau yang dilupakan adalah rukun. Kalau yang dilupakan adalah rukun. Tapi kalau yang dilupakan adalah wajib-wajib atau hanya sunnah-sunnah, misalnya kita lagi ruku, subhana rabbiyal adzim, tapi kita nggak baca, kita lupa. Kita lupa, bukan sengaja, kita lupa. Sami Allahu liman hamidah, kita kaget, imamnya sudah bangkit, sami Allahu liman hamidah. Bagaimana? Maka kita tidak perlu nambah 1 rakaat dan tidak perlu sujud sahwi. Itu sudah terbebani sama imam. Itu kalau wajib sama sunnah. Misalnya juga kita sujud, kayak tadi sujud kita lupa baca zikir, subhan rabbil a'la, subhanallah, lupa, tiba-tiba imamnya bangkit, Allahu Akbar, kita lupa sujud. Maka nanti kita nggak usah sujud sahwi dan kita tidak usah perlu nambah rakaat. Yang perlu nambah rakaat kalau kita kehilangan rukun. Paham ya? Gampang kan? Kemudian yang terakhir, makmum masbuk dan dia lupa. Gimana gambarnya itu? Makmum masbuk dan dia lupa. Contohnya misalnya sholat subuh. Sholat subuh dia masuk dalam jamaah di rakaat yang kedua, berarti kan karena dia masbuk. Ketika sholat Allahu Akbar, ngelamun lagi, jadi nggak baca Al-Fatihah, dia ngelamun. Ngelamun, tiba-tiba imamnya ruku, Allahu Akbar, ya sudah, dia langsung ikutin. Dia selesaikan ikut imam, nanti dia nambah berarti berapa rakaat? Berapa? Namanya 2, karena rakaat yang dia masuk yang di rakaat keduanya imam itu dianggap batal karena dia masuk di rakaat kedua Allahu Akbar dan dia nggak baca Al-Fatihah, dia nggak baca rukun, dia kehilangan rukun. Maka ketika imam tasyahud dia bangkit nambah 2
rakaat. Karena rakaat yang dia sama imam tadi rakaat kedua itu dianggap batal karena rukunnya hilang. Dia nggak baca Al-Fatihah. Di akhir gimana, sujud sahwi nggak? Sujud sahwi. Ini kalau dia salahnya sama-sama imam kan? Dia bareng imam tapi dia salah sendiri. Gimana kalau dia salahnya di luar imam? Jadi dia yang masuk rakaat kedua nih. Allahu Akbar, benar sampai imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dia nambah satu rakaat nih. Nambah satu rakaat. Lupa Al-Fatihah di rakaat kedua. Gimana? Ingatnya pas ruku. Ini gimana berarti? Kembali ke kaidah-kaidah yang sebelumnya tadi. Paham? Berarti kalau dia ingat di sini, berarti kembali ke tegak Al-Fatihah berarti. Kalau dia ingatnya pas di tasyahud akhir, bangkit lagi. Kalau dia ingatnya setelah salam, ngulang satu, terakhir. Karena di rakaat terakhir jadi dia ngulang dari start yang dia lupa tadi. Dari Al-Fatihahnya berarti nggak perlu takbiratul ihram. Paham? Alhamdulillah sudah selesai. Ini dia apa? Kaidah-kaidahnya. Nanti antum jabarkan sendiri, renungi sendiri. Ini kalau salahnya gini, gimana? Antum baca ini nanti. Antum praktekkan di rumah. Misalnya kalau saya lupa ini berarti masuknya ke nomor mana nih? Kayak gitu. Allahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sabar baik, belajar memang harus sabar, butuh kesabaran. Kalau agak susah, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberi kemudahan. Sampai sini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami pribadi dan jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Afan Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya imam yang tidak mengucapkan amin setelah baca Al-Fatihah? Kalau alam, amin bukan dari Al-Fatihah. Jadi dia hanya sunnah. Jadi salatnya tetap sah. Wallahu ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.